Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. PPh pasal 21 dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Wajib pajak PPh pasal 21 penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Pertama, pejabat negara. Kedua, PNS. Ketiga, pegawai. 4, pegawai tetap. 5, pegawai dan status PPLN. 6, tenaga lepas. 7, penerima pensiun. 8, penerima honorarium. 9, penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. 1. Bukan WNI, tidak menerima memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional, bukan WNI, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 21. Pertama, pegawai PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala. Kedua, penerima pensiun. Ketiga, penerima honorarium. Keempat, penerima upah. Kelima, orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotongan pajak. Pengecualian subjek pajak. Pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau penjabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Pertama, pada saat memulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak DN. 2. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final. Ketiga,
Apabila WP menerima penghasilan dari pemberian kerja yang dikecualikan sebagai pemotongan pajak, maka WP termasuk harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Objek pajak PPh Pasal 21. Pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau menerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau menerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantim, THR, gratifikasi, dan bonus. Ketiga, upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. 4. Uang tebusan pensiun, uang THP, uang pesangon sehubungan dengan PHK. Kelima, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorarium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. Keenam, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PPh final dan dikenakan berdasarkan norma penghitungan khusus. 7. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa. Pertama, tenaga ahli. Kedua, olahraga. Ketiga, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah. Keempat, pemain musik, pembawa acara, pelawak. Kelima, agen iklan. Keenam, peserta perlombaan. 7. Penjajah barang dagangan. 8. Peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan. 9. Distributor pengusaha MIM. Pengecualian objek pajak PPh Pasal 21. Pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. 3. Luaran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. Keempat, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. Kelima, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. Keenam, pajak yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pemotongan PPh Pasal 21. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan oleh pegawai bukan pegawai. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan. Dana pensiun, badan penyelenggaraan Homsostek dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. Perusahaan badan BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP-DN yang melakukan pekerjaan bebas. Pres badan BUT
yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh WP status WPLN. Yayasan lembaga kepanitiaan asosiasi sebagai pembayar gaji upah sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan OP. Perusahaan badan BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. Penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan OP, serta lembaga lain yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan. Hak dan kewajiban pemotongan pajak PPh pasal 21. Kewajiban pemotongan pajak: 1. Mendaftarkan diri. 2. Menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak. 3. Menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang. 4. Mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotongan pajak: 1. Kantor perwakilan negara asing. 2. Organisasi internasional seperti IMF dan ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPh. Besarnya tarif pajak PPh pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dan tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500 sebulan. Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya. Tarif pajak dan penerapannya. 1. Tarif pajak pasal 17 UUD PPh diterapkan atas PKP dari 1. Pegawai tetap besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan PTKP. 2. Penerima pensiun yang dibayar secara bulanan besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. 3. Pegawai tidak tetap, pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 4. Distributor perusahaan MLM direct selling penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan. 2. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas penghasilan bruto berupa 1. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan
yang diberikan, yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. Pada tahun 2009, beasiswa tidak menjadi objek PPh pasal 21. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak menerapkan sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. Ketiga, jasa produksi kantin, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. Keempat, penerima dana pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. 3. Tarif 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayar atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilaian, aktuaris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lainnya. Tarif PPh pasal 21 final, uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan. Pertama, atas jumlah penghasilan bruto 25 juta atau kurang tidak dikenakan PPh. Kedua, atas jumlah di atas 25 juta diatur dengan ketentuan. 2. Tarif 15% yang bersifat final ditetapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima penjabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan negara kecuali yang dibayar kepada PNS golongan IID ke bawah dan TNI Polri berpangkat pembantu Letu ke bawah atas Anjun Insp TK1 ke bawah. 3. Hadiah penghargaan perlombaan dipungut PPh final sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. 4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi dipungut PPh final 5% dari jumlah bruto. Itulah penjelasan saya pada materi hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.